sekarang kita masuk ke kandang babi. Kita naikkan pemikirannya ke level usaha ya. Jadi tidak hanya kegiatan harian dapat gaji bulanan gitu. Kita mau mikir seandainya Bapak sekarang nanti punya duit jadi peternak babi, apa yang harus dilakukan gitu. Sekarang kita tempatkan posisinya. Saya mau lepaskan dulu atribut-atributnya, lepasin dulu. Sekarang adalah orang yang pengen sukses. Aku mau belajar babi, syukur-syukur kalau punya modal nanti saya mau usaha babi sendiri. Nah, kalau usaha babi sendiri, kalau tidak ada bekal materi, Bapak akan dihadapkan penyakit, mati, rugi, bla 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 bla, belum harga pasar nanti turun. Akhirnya mundur jadi peternak, pasti tidak beruntung. Nah, kalau suwe itu induk, diindukkan, rapotnya yang paling penting dilihat adalah litter size. Jumlah anaknya yang keluar dari perut itu berapa? Itu ada pengaruh potensi genetik, ada juga cara pengawinan. Nanti kita diskusi ke arah sana. Jadi litter size. Kalau litter size itu jadi ngomongnya satu babon anaknya piro, keluarnya berapa. Nah kalau itunya udah lain, yang punya anak lebih banyak itu punya peluang untungnya lebih banyak. Karena induk makannya sama. Induk podo wae babon itu makannya 2 kilo sehari, 1 kilo pagi, 1 kilo siang, paling tambah-tambah ada yang 2,1, ada yang 2,2 itu style ya, variasi. Tapi prinsipnya induk makannya sama, tapi anaknya keluarnya bisa beda, tiap kandang bisa beda-beda. Nah itu yang akhirnya menentukan keuntungan. Habis itu kematian, berapa yang mati ini di sapihan, waktu nyusui berapa mati. Pas lepas sapi, BC ya, sini ya, BC lepas sapi berapa mati. Biasanya di situ banyak mati. Lebih parah lagi nanti kandang yang gedenya juga ikut mati, jadi kematian. Nah terus ini juga non productive days. Berapa induk yang makan tidur? Jadi kalau di pembibitan itu induk itu diberi waktu hanya 7 hari. Sisanya induk itu kalau tidak bunting ya harus menyusui. Gimana caranya bikin hampir semua induk itu bunting nyusui? Sampai 7 hari kawin langsung bunting, 4 bulan ke depan beranak lagi, 30 hari menyusui, sampai 7 hari kosong kawin lagi. Itu PR dan itu tidak gampang. Terus terang tidak gampang. Banyak kandang yang saya kelilingi dari Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, banyak numpuk di sapihan. Banyak yang sapihannya tidak mau kawin. Itu kalau catatannya tidak rapi, ya tidak kroso, karena tiap hari ada aja yang dikawinin, tiap hari ada aja yang beranak. Tanpa sadar nempil 1, nempil 2 di tengah-tengah, itu labanya lah ganti-ganti, itu tidak kroso, tidak sadar. Kalau tidak pernah ngecek ini mau berapa hari sih DE kosong, atau tidak gini, sudah dikawin ke 21 hari, tidak minta kawin lagi, pikirnya bunting. Baru itu masuk ke 36 atau 40 hari minta kawin lagi. Jadi nih bapak ngeragati babi 40 hari ngasih makan kosongan. Itu babi makan tidur, habis itu jujur minta kawin lagi. Nah itu kadang nggak sadar. Kita hitung-hitungan duit 40 hari, 1 hari 2 kilo. Paling murah makan 5.000, itu paling murah. Anggap ya 5.000 lah, katakan paling murah 5.000 kali 40 hari kali kan 2 kilo, jadi 10.000. Udah 400.000 hilang dari 1 ekor. Kalau ada 10, 4 juta. Nah kadang kalau itu tidak diperhatikan, itu kehilangan uang tapi tidak kroso. Pakannya tidak dicolong, nggak kebuang, ya dimakan sama babi nih. Tapi tidak jadi apa-apa, tidak jadi anak gitu. Nah itu kalau tidak pernah dicatat, karyawan rasanya ya aku kerja ngasih makan, yo ngawin ke, mendisi mau ngawin ya tak kawin ke. Jadi kalau dikomplain be bose, kowe kerja ora? Yo kerja, Pak dia ke mangan turu kerja, tapi tanpa sadar kerjanya itu nggak efektif, melelahkan. Nah kita pengen tahu poin-poinnya di mana toh, sing supaya indukan itu tidak makan tidur. Kalau kematian jelas mesti kecatet. Mesti lihat matinya langsung kan ini. Kalau nggak salah ada grup ya, aku bareng ya. Nah itu kalau mati mesti Gus, kenapa matinya akeh mesti. Tapi kalau induk makan tidur ini rata-rata nggak kelacak. Kalau nggak delok catatan Gus,
iki kok wis nganu kok ora kawin-kawin gitu. Kalau tidak dicek tidak bakal ini, karena babinya nggak ngapa-ngapain ya, cuma di situ makan tidur, nggak ada mati, nggak ada apa gitu. Jadi secara kita kerja harian kalau tidak diperhatikan pasti tidak terdeteksi. Duduk di meja buka buku baru ketok, oh ini wis sapi wis suwe ndak kawin, oh ini wis kawin tapi kok ndak bunting, harusnya keluarnya 21 hari biar kawin lagi, tapi ini kok 36 hari, kok 40 hari ya, jadi banyak waktunya hilang. Liter so per year itu, nah itu tadi ini ngefek nih. Kalau ininya banyak makan tidur, jadinya nanti setahun dia bisa beranaknya di bawah 2 kali. Kalau babi itu kan patokannya setahun beranaknya hampir 2 kali harusnya. Makan waktu 6 bulan, bunting 4 bulan, sebulan nyusui kan, jadi 4 bulan, sebulan nyusui jadi 5 bulan. Terus tambah 7 hari, 7 hari lepas sapi berarti bunting lagi. Nah tapi kalau lepas sapi habis itu kawin ndak bunting, 21 hari baru minta kawin lagi. Nah lama-lama waktu dalam setahun tuh habis. Jadi ini ndak cukup setahun 2 kali beranak, waktunya ndak cukup. Itu yang diindukan pun lebih ke catatan sih, jadi lebih ke detail. Kalau ndak memperhatikan babi sama putihnya, apalagi nanti gemuk dan kurus, itu nanti terlalu banyak yang kita mau lihat, kalau nggak ada catatannya nanti bingung. Nah, sapihan, kuncinya sapihan itu adalah bobot winning. Sehebat-hebatnya bapak pelihara penggemukan, kalau tak kasih babi ini kuru-kuru, mesti akan mati nih. Esto, meh profesor dokter saya kerja, tapi kalau melebune tipis-tipis, nah, susune induannya kurang. Jadi kalau sehebat-hebatnya pelihara, tapi kalau dikasih modalnya ini udah penyakitan, batuk-batuk, kurus, apalagi di tempat menyusui ini selama 30 hari dia ada diare ini banyak, itu peliharanya pasti repot, pasti rewel, kerjaannya pasti dirasa lebih banyak. Tapi belajar dikasih 30 hari cuma tuh 9 kilo, 10 kilo. Atau kalau dikasih makannya harus makan sendiri, praktis tinggal pembersihan aja, jadi tidak banyak. Nah, bobot winning ini sebetulnya, jadi ini kalau bicara di babi itu gini, tempat kawinan itu tuh kerjanya bagus apa enggak, itu tergantung dari kualitas babi sapi yang dikasih tempat beranak. Jadi ini ngerembet masalahnya. Tempat sapihan itu bagus kerjanya apa enggak, itu tergantung dari kerjanya tim beranak itu bagus apa enggak gede gijiannya. Jadi kalau enggak ngomong kerja tim susah. Sepinter-pinter wong ngawin ke babi, tapi kalau tak kasih indukannya kurus 7 hari mesti enggak mau kawin. Nah terus akhirnya target kawinnya enggak tercapai. Kalau target kawin enggak tercapai, mesti target beranak lebih susah lagi tercapai. Belum lagi ke kawin ulang. Sudah bener tekniknya, wes standing, jangannya dipilihnya yang paling apik yang kurus. Itu nanti 7 hari ada implantasi, ada apa, gagal. Minta kawin lagi 21 hari. Sama, jadi di sini nggak bisa ngandal kayak misalnya satu sektor, saya bagian sapian, wes pokoknya sapian tok. Nggak iso, dikasih modal lelek tetap jeblok. Yang kawinan juga dikasih modal lelek, babon sapihane kuru-kuru, atau sebaliknya dikasihin lemu-lemu. Itu juga akhirnya susah mau birahi di sini. Nah terus kematian, kalau ini kecil kurus mesti banyak mati. Kalau banyak mati nanti kalau banyak sakit di sini mesti tumbuhnya lambat. 6 bulan susah dapat 100 kilo biasanya. Kalau beberapa peternak masih jadi PR. Mungkin kalau bahasanya kondisi kuafin formulanya bahkan sudah bagus, sudah tidak jadi masalah. Terus feed efisiensi, head status. Yang di sini praktis sebetulnya tinggal manen kok, tinggal ngasih makan bersihke. Kalau masih banyak masalah itu sebetulnya lebih ke arah kesehatannya aja. Kalau dari manajemen praktis cuma ngasih makan bersihke, masih makan bersihke, tidak terlalu banyak skill. Nah, ya. Nah terus kita masuk ke bagian pembibitan. Tadi requestnya ngomongnya pembibitan Oke, pembibitan. Pembibitan itu gini prinsipnya sekarang. Jangan terjebak sama induk-induk yang senior atau induk yang tua.
sepintas memang kerjanya enak, nyari birahi enak, ngawin ke cepet dadine, gampang tanganane. Tapi kalau dihitung-hitung secara produksi itu nanti kosnya per genjik itu kenanya lebih mahal induk yang tua. Kenapa? Karena induk tua satu makannya mesti lebih banyak daripada induk yang muda. Ya, tapi jumlah anaknya sama-sama, yang beranak ya 10, ya 11, ya 12. Dan cenderungnya kalau di tempat beranak belum tentu induk yang tua ini anaknya lebih bagus daripada yang pariti 3, 4, 5, 6. Jadi kalau di babi umur periode emasnya itu pariti 3, 4, 5, 6. Pariti 1, 2 itu memang satu itu dia masih ada sindromnya. Jadi beranak pertama kali memang masalahnya paling banyak di situ. Nah ini kalau gagal biasanya masih terdampak di pariti yang kedua atau beranak yang kedua kalinya. Jadi 1, 2 ini memang belum dapat hasil. Tapi 3, 4, 5, 6 itu periode emasnya dia. Kasarannya tidak terlalu banyak merepotkan. Tapi kalau sudah masuk 7, 8, 9 sampai lagi 10, itu nanti makannya dia di menyusui makannya banyak, tapi susunya tidak sebanyak yang 3, 4, 5, 6. Jadi gimana caranya kita bermain dengan replacement rate, artinya kita Jadi kalau di layer itu, kalau yang pernah kerja di ayam petelur ada. Nah di layer itu kalau sudah masuk umur 2 minggu, mesti dia masuk ke DOC baru. Potong dia sebelumnya 16 minggu dia udah nyiapin ini DOC layeran baru untuk peremajaan. Jadi ini kandang nanti dikosongin, baru kuletnya baru masuk. Nah di babi masalahnya kadang itu tidak disepake. Kita tidak ngomong ke doro mengganti yang tua, kadang itu dilupakan. Apalagi modelnya kandangnya memang tidak nyepake doro, beli. Nah kejebak kalau beli murah, belinya banyak. Jadi parahnya beli 1 kali 10 gitu, kan mesti nyanyangannya enak. Tapi 10 ini doro dengan umur yang sama, itu nanti akan beranak di periode yang sama. Nah itu yang tempat beranak yang susah memeliharanya karena pariti 1. Jadi kita mau main di replacement 4. Katakanlah ini mau dijual babi ending langsung ke customer, dijual potong. Jadi ini kan tidak perlu sing genetiknya, tidak perlu sing pure banget. Kalau yang pure biasanya mainnya 50%. Sekarang mainnya kalau yang biasanya 40 sampai 45%. Coba sekarang kalau babi ini 100 kali 40% kan 40 ekor toh. 40 ekor itu harus masuk setiap bulan, Pak. Jadi kalau 40 bagi 12 berapa? 45 ya. 3 sampai 4 ekor. Nah, kalau babi ini 100, ini gampangannya 100 ya. Nanti kalau 500 ya tinggal dikali 5. Babi ini 100, 40% itu harus diganti di dalam 1 tahun. Karena kita prediksi ini kan induk itu umurnya kan sampai 3 tahun lah. Jadi kita mau ngabisin itu 2 tahun. Kalau 40%, jadi ini kan 2 tahun setengah. Pas itu, sing awal masuk 2 tahun setengah akhirnya keganti. Jadi nih kita main dengan angka 40% misalnya. Jadi setiap 100 indukan itu harus menyediakan 40 ekor babi doro tapi dalam waktu setahun. Nah setahun ini kan dibagi 12 bulan. Gampangannya sebulan harus ganti 3 sampai 4 ekor induk darah. Kalau enggak mesti babinya tua kabeh. Kalau sempat itu, atau misalnya gini, bosnya mikir ke 3 bulan enggak mikir ke doro, tiba-tiba nanti akhir tahun masuk ke doro langsung 20, itu resiko, Pak. Resikonya apa? Kawin bareng, beranak bareng, wah rekoso asli. Ngrumati babi doro itu kayak yang ngrumati kandang baru. Jadi kita pilih caranya supaya babi doro ini ada tapi tidak dominan, karena kalau terlalu banyak ngurusinnya susah, kematiannya tinggi. Nah, kenapa kita harus dampingi sama pariti yang 3, 4, 5 tadi? Maksudnya sing sudah beranak, sing babon-babon sing rada tua, itu untuk tujuannya kalau susunya gagal keluar, itu bisa kita tuker anaknya. Bayangkan kalau sekarang anak telur podo-podo dorone, podo-podo reso dijol gini, akhirnya susah toh.
mau beli susu replacement, replacer itu juga mahal, terus yang buat anak babi. Nah ini makanya ini, nah kadang itu belum diurusi sama kalau ngomongnya pembibitan. Karena kan kita nggak ngomongnya kalau pemgemukan enak, masuk 100 6 bulan panen kosong. Wes terserah bosnya, meh tuku genjek apa meh genjek dhewe, terserah wes rasa mikir. Tapi kalau indukan dikasih modal 100, gimana caranya produksi tidak turun? Jadi kita juga harus mikir oh harus diganti setiap bulannya, harus ada sen diganti. Kalau tidak ada sen diganti repot Pak. Mesti nanti tiba-tiba tanpa sadar induk tua kabeh. Induk tua kabeh mau ganti langsung ganti semua jeger. Kita juga yang akhirnya capek sendiri waktu beranak. Nah, pari itu mulai disetet 7 kali beranak. Kalau setahun kan beranak 2 kali. Kalau 7 kali beranak itu kan jadi umurnya sudah 3 tahun lebih. Pokoknya dalam idealnya kan ada orang mahal sampai 9, 10. 10 itu babi umur 5 tahun. Kalau kita itu bayangannya wis 45 plus. Ya itu kalau dipertahankan kayak gitu kan tanpa sadar kos produksi kan naik Pak. Beli obat, rada obat mesti mencret, rada obat mesti mencret. Padahal masalahnya bukan di apa-apa, karena kualitas indukan yang nggak pinter transfer antibody. Makin tua kan makin drop Pak kondisinya Pak. Makanya ibu-ibu itu kan dibatasi toh, tidak boleh beranak lagi umur berapa gitu toh. Soalnya itu juga satu kondisi tubuhnya sudah tidak bagus. Kedua, waktu menyusuinya juga sudah produktivitas susunya juga sudah turun. Nah ini blueprintnya. Sebetulnya PR-nya yang punya kandang. Tapi bapak-bapak yo iso nginget maksudnya kok wis suwe ra tau ana doro meneh. Itu kudu diingetin. Kalau enggak 1 tahun lewat PR-nya banyak ketinggalan. Jadi ini jangan sampai lama-lama lah. 2-3 bulan itu paling enggak ada 2-3 ekor, 4 ekor kan begitu. Nah, cuma kadang itu juga jadi permasalahan toh, karena ini kan investasi. Makanya kalau punya babi dara harus dipelihara yang betul supaya dia sampai beranak 6-7 kali. Jangan sampai babi dara beranak sekali gagal. Kuru nggak mau makan akhirnya dijual. Beranak sekali kok jual. Beranak sekali jual. Nah, itu rugi sebetulnya. Harusnya yang dijual yang nenek-nenek yang tua. Tapi ini malah yang kejual yang muda-muda karena meh mati, penyakitan, sakit di kandang. Itu yang masuk ke materi ya. Oke, jadi kalau ngomongin pembibitan itu intinya gimana induk tidak kosong. Jadi kalau punya 100 itu kan jadi 1/5-nya itu kan 20 ekor. 20 ekor itu pasti harus jadi gampangannya gini kalau ini ya di slide mungkin mau dicatat. Jadi kalau gampangnya mau ngecek kandang itu bagus apa enggak, 1/5 babi indukannya itu harus ada di tempat menyusui. Jadi kalau 200 jadi harus masuk 40 harus kondisi menyusui berbagai umur ya, berbagai umur. Jadi seperempatnya. Jadi kalau ada 1/5 20%. Jadi kan dibagi 5 bulan toh, 4 bulan dia ini kan. Gampangannya gitu. Kalau induknya nggak naik di tempat beranak, pasti induknya banyak makan tidur. Kalau saya ngirim ini gitu. Berapa induk yang di tempat menyusui? Misalnya 40 gitu. Indukan total berapa? 200. Oke, masuk. Tapi kalau nggak ada beranak Pak gitu, kayak kemarin yang di Kopeng juga kan susahnya kalau cuma babinya 50-40 gitu. Kalau nggak ditoto beranaknya bareng, nggak ngitung tempat beranak. Sebetulnya kalau ngawin kan harus ngitung tempat beranak supaya pas. Nah ini kita sekarang ngomongnya gimana babi supaya masuk di gunting. Kita mau cari babi yang mau dikawin. Ini tuh di dalam perutnya betina, di dalam perutnya babon itu ini pabrik telur. Ini pabrik telur. Ini kalau kita ngomongnya babi birahi, ini nopo toh kok birahi gitu. Nah itu di dalamnya itu gini. Terus nanti
Nah ini udah mau matang nih. Ini telurnya sih memang mau matang. Nah ini kenapa kalau itu kalau udah gini tadi ini udah bolong toh, ini udah mengkuar, ini dari ke 19. Nah nanti kalau dia enggak bunting, nanti dia balik lagi ke yang awal. Nah kalau enggak bunting nanti ini ngembang lagi terus pecah lagi, itulah jadi ini birahi lagi. Gula ini masalahnya 21 hari orang sok bunting, tapi 30 hari dan gula masalahnya. Babi itu kok susah kawin gitu. Nah ini tuh spermanya kalau masuk itu di dalam itu tubuh betina tetap mikir itu tuh benda asing. Jadi itu ada perlawanan. Filia ususnya di filia di saluran reproduksi itu melawan. Nah, jadi ini kan pintu serviks ini. Sing kalau pakai IB itu. Nah, kalau IB itu yang ngelok itu saya. Nah, kalau nanti tuh ini kan sperma nih. Spermanya kalau renang di dalam tuh gini. Dia masuk. Nah, waktu masuk itu ada cairan yang dikeluarkan betina itu untuk membunuh karena dia pikir itu benda asing. Mati. Nah sing kuat terus masuk. Nah nanti itu ada lubang kecil itu sing nyangkut di locknya itu. Nah ini tuh ngeloknya itu. Kalau busanya itu masuk di sini tuh ngelok. Makanya kalau IB dia ditolong nggak melewati jebakan ini kan lebih jauh. Apalagi sing gane ada intrauterine, jadi udah diantar ke langsung sampai sana, nggak perlu renang-renang lah. Ini ada jebakan lagi namanya fagosit. Nah pas dimakan sel betina nih ada fagosit karena betina masih mikir itu benda asing, dilawan sama dia. Makanya kenapa sperma harus miliaran masuk itu ya karena beberapa akan mati. Nah nanti ada yang ngejebak di dalam jari-jari kayak gini, nggak iso lewat, mati wes. Nah cuma ada kalau babi kan itu sekitar 25 ekor dari jutaan pangkat 6 juta masuk terus hanya cuma jadi 25 nanti nempel mati cuma bisa 16 14 beranak cuma bisa sampai 12 atau di bawah, ini tergantung dari kandang. Nah ini telurnya gedenya segini, spermanya cilik. Nah ini rebutan masuk, yang bisa masuk cuma satu tok. Itu gambarannya kenapa sperma dan melebu kok belum mesti langsung dari bunting gitu, karena di dalamnya itu ada banyak proses. Sama kalau kita ngawinke jangan buru-buru, biarkan si telurnya dulu keluar baru spermanya masuk. Itulah makanya jangan kesusu. Misalnya baru ketemu birahinya pagi, ya enggak perlu nyusu. Syaratnya tiap hari harus dicek ya. Kalau tiap hari ngecek kan kita tahu kemarin belum, sore belum, pagi. Nah kalau pagi mulai, tebak-tebakannya baru mulai, telurnya belum ada. Kalau telurnya belum ada dikawinke, kasihan spermanya masuk, enggak ada telur. Dia nunggu 4 jam, 6 jam sperma mati di dalam. Jadi kita pengennya telur sih keluar, baru spermanya masuk. Nah, kapan telur keluar? Biasanya 12 jam dari pertama birahi. Masalahnya pertama birahi kan kita tidak tahu kapan bener-benernya mulai. Itulah kenapa kalau di luar negeri itu menyarankan ngecek birahi itu pagi sama sore, biar kita ngerti kapan. Tapi kalau di sini mungkin masih 1 hari sekali ya, saya tahu berapa kali, 2 kali. Di tempat itu begini, 2 kali. Jadi kan kita bisa ngomong pagi belum, terus sore dicek, sore juga belum. Nah besok pagi kalau mau, berarti kan kemungkinan malam atau subuh. Nah kalau malam sama subuh tarik aja 12 jam. Jadi kalau besoknya pagi, misalnya sore cek belum, pagi dicek standing. Jadi kan kemungkinan dia kita pulang paling baru proses. Jadi birahinya mulai di malam hari atau subuh. Malam hari atau subuh, kalau pagi ketemu jam 8 langsung kita kawin jam 9 belum ada telurnya. Kita delay kawinnya sore baik.
gitu. Itulah fungsinya delay itu sebetulnya itu, supaya spermanya kalau masuk tidak nungguin lama, telurnya udah ada. Nah telur juga gitu, kalau telurnya sudah ada, dia nunggu sekitar 2 jam, tidak ada sperma yang masuk, dia mati. Jadi gimana kita ngepaske sperma sama si telur itu kalau di pembibitan. Nah ini kita mau lihat sebetulnya ada patokan. Makanya tadi ngobrolin tentang stillborn toh, mati atau mummy fat dulu kita nih. Nah mummy fat itu sebetulnya kita nanti tahu tuh ukurannya berapa senti. Makanya kalau ngomong mummy fatnya banyak, langsung mummy fatnya ukuran berapa senti. Nah berapa sentinya itu kita bisa tahu itu kira-kira masalahnya di minggu keberapa kebuntingan. Kalau masih cilik ya mungkin lagi sebulan, masih 2 bulan. Kalau sudah besar mungkin udah 3 dan 4 bulan. Kenapa kita mau tahu umurnya berapa? Kita mau cek lagi kira-kira yang dikerjakan apa di waktu minggu-minggu itu. Ada nyuntik vaksin enggak? Ada nyuntik-nyuntik enggak? Ada pindah-pindah kandang enggak? Ada kadang kan sebulan belum beranak dipindah. Nah kalau itu umurnya sing matinya hitam itu ukurannya memang yang gede, nah mungkin proses-proses pindah itu dia stres, akhirnya 1-2 anaknya mati karena stressing. Nah itu kan jadi pentingnya kalau kita ngomongin misalnya yang mati hitam itu ada satuannya berapa milimeter, kita bisa ngukur umurnya berapa hari. Nah kalau sudah tahu harinya, balik lagi ke kandang, kira-kira sing umure itu tuh kita ngelakuin apa? Ada merubah pakan enggak? Ono nyuntik enggak? Ada mindah babi enggak gitu. Nah, ini kita masuk ke pelajaran cara bedake babi sing kalau birahi makanya. Ini dua-dua sama-sama betina. Nah, sing di tempat individu enggak pernah lihat ini mungkin. Jadi betina itu kalau dilepas di grup, kalau pas birahi itu ada yang finishernya panen sampai 7 bulan ya Pak. Nah biasanya masih birahi lah. Kalau udah mau masuk birahi mesti enggak kancari lah. Nah itu jadi kalau punya grup sebetulnya lebih enak, gampang beda kayak babon sing minta kawin apa enggak. Mesti dia naik temennya. Jadi 2 hari sebelum birahi beneran dia itu karena hormonalnya berubah, dia memiliki sifat jantan. Jadi yang ini karena ada hormonalnya berubah. Jadi kalau yang masih naik-naik gini dia belum masuk periode birahi, baru mau birahi. Kalau istilah ininya tuh proestrus, sebelum estrus atau sebelum birahi, itu dia memiliki karakteristik jabat jantan. Jadi dia yang naik-naikin. Nah yang ini sing udah siap dikawin, telinganya berdiri, kakinya tegak. Kalau enggak mesti lari. Dinaikin temennya mesti lari. Nah kalau dia pasrah, yang ini nih kawinnya masih bisa ditunda 1,5 hari, yang ini mungkin ditunda 12 hari. Kalau ketemu di grup, cuma di sini kan di baterai loh, jadi tidak pernah lihat sih kayak gini. Nah kita masuk di proestrus tadi. Proestrus itu biasanya 1 hari sebelum dia masuk ke yang standing rocknya itu. Nah biasanya kalau proestrus, jangan kejebak ini Pak, seringkali kejebak. Yang berlendir, airnya keluarnya masih banyak, lendirnya itu belum ada telurnya. Jadi jangan dijadikan ini, wah ini pas waktunya pas kawin, enggak. Kalau lagi deres-deres sih, itu tuh malah lagi kosong di dalam. Itu lagi awal proses, jadi kayak pembersihan saluran. Jadi kan ya kalau mau ngomong itu keadilan sang pencipta ya Pak. Jadi ini kalau mau birahi itu dicepak sih dalane sperma ini tadi, dibersih sih. Nah keluarlah lendir banyak ini. Lendir ini tuh sebetulnya kalau ini kategori antibiotik, karena bakteri semua mati, karena dia biasanya pH. Jadi dia bersih sih. Secanggih itu loh, Gusti Allah itu gawe saluran reproduksi itu. Jadi sebelumnya mikir karena sebentar lagi sperma mau lewat, dibersih sih. Jadi waktu itu lagi lendirnya lagi banyak-banyak ini, jangan nafsu untuk para dikawin ke, malah nggak jadi Pak. Tunda sih, biar keluar sih. Nah biasanya pas merah-merahnya, pas bengkak-bengkaknya biarin aja.
sudah 12 jam, baru nanti masuk ke kawin. Nah ini masuk ke periode birahi. Nah birahi itu cirinya kalau di grup ditumpahin nggak lari, terus gampangnya gitu. Kalau di baterai ya diduduki, biar induk itu nggak harus yang pasrah, kalau diduduki mesti gitu. Tapi kalau diduduki pasrah menikmati, nah itu udah masuk gejala-gejala birahi. Cuma harus dicek lagi, jangan masuk yang periode lagi netes ini, atau lagi mampu sekel lagi mau merah biasanya malah enggak ini. Biasanya belum telurnya belum ada di dalamnya. An indicator is the sticky finger test. Insert the top of the finger into the goblet to determine. Nah, kalau sudah mulai birahi itu cairannya sudah nggak terlalu putih, nggak terlalu banyak, tapi kayak lendir, kayak pati yang direbus gitu loh, Pak. Jadi rada lengket. Tapi kalau yang baru awal-awal itu diginikan nggak lengket, cuma kebuang aja. Nah itu jangan dikawin kisik. Tunggu sampai ada lendir yang bening-bening itu lengket-lengket, lah itu baru. Kalau belum, ya kan kalau ngibi itu kan sensitif ya. Kalau belum berpengalaman, serahnya aja sama bor, biar bor yang milih. Kalau punya pulpen. Ini jantannya milih. Use balls older than 10 months. Don't hurry the process. Give the ball plenty of time to stimulate each cell. Assistable. In summary, yes, that's the difference. Approach her quietly and gently massage her flat. Nah, ini ciri-ciri birahi. Media Pak itu ramlaku Pak. Nah, sensitifnya kalau ibu itu harus dapat yang kayak gini. Kalau kawin alam, saya makanya kalau orang ketemu kawin ini pakai apa, jantan kawin alam, udah nggak renduk timing meeting. Kan jantan yang milih. Kalau teriak-teriak kan mesti ditoke. Kita nggak ngomongin timing meeting. Tapi kalau ibu bisa bapak perkosa itu. Karena kan posisinya gini. Wah, pokoknya kawin, takut di bosnya kawin biro, pentingnya ada target. Bosnya jalur sidak kayak sidak, 100 kayak 100, sperma buktinya metu kok, ya kan? Pengenceran buktinya ada. Perkara babinya ora gelem, awalnya tetap dipaksa, ya kan? Nah, tapi kalau kawin alam saya jarang ngomongin masalah timing meeting. Tapi kalau udah IB, wis itu harga mati. Timing meeting itu harga mati, Pak. Salah, ya wis, nggak ada artinya. Kerjanya podo capek tapi nggak ada hasilnya. Itu jadi, nah itu yang saya bilang itu tadi di awal. Jadi kita pengen kerjanya itu efektif. Artinya kerja sama-sama capek Pak. Ngibi sama-sama tuh nyuntik ke sperma di dalam babone. Podo Pak. Tapi induknya birahi beneran apa enggak, itu hasilnya itu beda. Keselnya podo, bosnya rugi kateter, rugi pengenceran, rugi extender, jantannya ini malah akhirnya waktunya terbuang. Harusnya cuma ngawin 5 tapi ngawin 7, yang 2 ini padahal dipaksa, diperkosa. Jadi enggak ini. Nah, ini perjalanannya Pak. Ini kan 20, ini kan birahi ya. Ini jadi apa menit dia mulai birahi. Sehari sebelumnya itu dia memiliki male karakteristik itu memiliki sifat kejantanan. Jadi dia naikin temennya kalau dilepas di grup itu, wah dia nyongkel gitu, naik. Sing pecicilan itu malah belum birahi Pak. Nah kalau sudah di sini itu ada istilahnya tuh standing reflex. Jadi bukan ngomong kuno ya Pak. Standing reflex itu yang lanangin ngaceng. Tapi ngacengnya dia di tulang punggung sini Pak. Jadi dia ini coba Pak. Jadi itu alamiahnya dia. Jadi ada refleks itu jadi jadi dia dalam beberapa menit itu tidak bisa ngubahke sikile, tidak bisa ngubahke punggungnya. Itu namanya birahi. Kalau belum ketemu itu, jadi itu tidak birahi. Jadi ibaratnya itu. Jadi kenapa burung bisa tegak? Kan ramudeng kalau kita tiba-tiba ngadeg. Iki mah didolke ya ora iso iki. Ngadeg wae. Sama kayak betina juga gitu, pas birahi krek ya wis. Dia tidak bisa guyon ayu saya ndak ya. Wis krek. Di mana dia krek ya wis. Makanya kadang wah yang bentuk iki pancali ayo lek
balik, apalagi yang kawin alam tuh kan masuknya ke jantan, waktu mau keluar dilalah kok metu meneh ya kan wis mandeknya ning tengah ngono ngenteni tengah gitu. Kadang karyawan enggak sabar toh. Juli kan enggak mau nunggu. Padahal ini sebetulnya 15 menit, 10 menit nanti hilang sendiri, nanti dia gerak sendiri. Nah, telur itu baru optimal ini kan ini fertilisasi ya. Jadi tingkat kebuntingan ini paling tinggi itu di sini di 2 sehari setelah jam ke-0. Itulah kenapa kalau di sapi mantri sonte itu tidak susu Pak. Sapiku berem birahi jaluk kawin gitu. Mesti mantri ini ngomong kapan dino iki. Oh saya kesananya kalau tidak sore sesuk. Jadi tidak ke susu Pak, tidak ke susu, pengen dapat ini nih loh, dapat telurnya. Nah dapat sini, jadi kalau di sini jangan masuknya sperma di sini. Kan sperma mau butuh sekitar 4 jam di perjalanan ngepur. Kalau di sini ngepur di sini. Itulah kenapa saya bilang udahlah gampangannya tunda 12 jam. Kalau yakin sore belum, pagi ketemu, birahi jangan ke susu kawin ke, mending sore aja. Ditunda ben masuk di periode sini. Nah kalau di industri yang besar, kalau dari babi ini sampai 1000 itu kita biasanya ada pola. Yang birahi 3 hari setelah sapi kita tunda sehari, birahi 4 hari kita tunda 12 jam. Nanti 5 hari setelah sapi dia mau langsung gitu. Ada pola kayak gitu. Tapi kalau yang gampangannya patokannya gini. Pokoknya kalau baru ketemu tunda 12 jam. Kalau yakin kemarin sore belum, pagi ketemu tunda. Kalau ini sore. Baru besok paginya sebetulnya yang paling optimal itu kan di sini. Di sini kan masih ada ini turahan di belakang. Itulah kenapa kadang babi induk itu kalau birahi kan mau 2 hari loh. Ya. Berapa biasanya masa-masa berapa hari Pak? Belum dikawin itu kan gitu. Ya 2 sampai 3. Ya 2 sampai 3. Makin tua, jadi makin tua tuh makin lebar sini sampai 56. Tapi kalau babi doro biasanya di 36. Sehari setengah sesoknya udah tidak mau lagi dikawin. Kalau babi doro memang ketemu langsung mau cepet, tidak usah banyak ditunda-tunda karena dia birahi ini pendek. Tapi kalau babi ini wis babon dan tua, itu birahi ini masih panjang. Nah ini gampangnya lagi kalau mau lihat yang merah ini, zona merah ini dia menunjukkan birahi ini kalau lihat jantan. Itu nih kata gampangnya jadi belum puncak birahi ini. Kalau sudah puncak birahi ini nggak ada jantan pun tak giniin tetap lordosis efeknya keluar. Jadi ini tetap kaku badannya di zona hijau. Jadi kalau nggak pakai pejantan pun bapak tekan gini sudah mau kawin, nah itu biasanya sudah fertilitasnya sudah tinggi. Nah kalau yang kuning ini, yang merah ini dia nggak standing, kalau nggak ada belum standing. Jadi ada jantan juga enggak. Yang kuning ini harus ada jantan dia baru mau menunjukkan sikap birahinya. Tapi yang hijau ini tanpa pejantan tuh kita pegang dia mau. Nah ini kalau dibuka dalamnya Pak. Dan makanya kenapa kalau nancep ke IB harus rada ngangkat sedikit ke atas. Kalau ke bawah masuk ke tempat kencing biasanya langsung kencing dia. Makanya kalau nyudu IB kan harus serong 45. Jadi ini kan posisinya bawah, ini atas. Jadi rada serong dulu supaya masuk di sini. Nah ini tempat telurnya tadi saya tak kasih tunjuk video. Ini pabrik telurnya dia. Pabrik telurnya dia. Nah telurnya kayak gini kayak bakso urat. Nah kalau kita ngomongin apa birahi, kok nggak mau birahi, mungkin di dalamnya ada kista kayak gini juga bisa. Jadi itulah kenapa gampangannya kalau saya ngomong sama peternak, wis karena nggak punya alat USG alat apa, wis pokoknya 50 hari lah belum jaluk kawin, wis jadi ke daging aja. Rugi Pak, diteruskan pelihara rugi. Makanya perlu dicatat kapan induk, kapan terakhir kawin, kapan induk terakhir sapi. Jangan sampai dia makan tidur. Kasih toleransi masing-masing.
ya monggo di kandang, mau nahan sampai 60 hari silakan, mau nahan sampai 50 hari silakan. Kalau saya 21 hari tak tunggu normal, tidak mau wis langsung tak suntik hormon tidak mau tak buang. Kalau SOP-nya industri gitu Pak, buang daripada rugi, mumpung masih bisa ini. Nah, biasanya itu dalamnya kalau udah ada kistane gini nggak bisa mau diapa-apain, nggak bisa. Nah ini kalau masuk kateter berhentinya di sini. Ini ada kayak cincin, makanya nah, kalau kateter itu cincinnya kan ada 5, makanya harus kalau kerasa guys itu nanti krek gitu, kudu ping telu. Itu jadi di tengah-tengah cincinnya. Jadi cincinnya itu ada 5 Pak, ada 5 ring gitu. Nah kalau masih lock satu tok bapak berhenti, jadi dia spermanya harus naik turun bukit, melewati yang gerigi-gerigi ini. Sebetulnya gerigi itu dibuat untuk pertahanan Pak, untuk pertahanan betina supaya tidak banyak benda asing yang masuk. Makanya dibuat sedemikian rupa pertahanannya, dari yang tadi ada jebakannya, lendirnya tadi bisa bunuh sperma, terus ada filia yang nangkep tadi, itu kan di sini adanya. Makanya kalau jantan biasanya di sini nyemprotnya, di luar sebelum serviks, jadi spermanya masih. Tadi ada yang ketemu lendir mati, ketangkep sama filia mati. Terus kalau bisa masuk ke serviks, masih harus lewati serviks naik turun. Belum lagi ada sel fagosit di situ masih kena makan. Nah secara canggih malah ada lagi sing sampai diantar sampai sini. Jadi ada pipanya kecil masuk lagi kecil gitu. Tapi ya perdebatan Pak, kalau alatnya canggih tapi operatornya tidak ngimbangi. Kalau masuk ke itu nanti ini kan harus ngikutin naik turun gitu. Kalau enggak ini nanti mandek disuruh-suruh enggak bisa lagi. Padahal harusnya masuk 10 cm lagi ke dalam. Nah ini makanya berhenti di sini. Kalau bisa dapatnya 3 cincin, klek gitu. Rada digoyang-goyang sedikit Pak. Jangan klek sekali, ya udah gitu. Jadi itu nanti nganternya sperma di sini. Jadi spermanya masih lewat jalan panjang. Nah kalau kita cuma sejengkel Pak, tapi kan sperma itu kecil. Dia kecil lewati sejengkel ini mungkin berapa jam dia renang. Itulah kenapa kalau habis kawin juga jangan dibikin stres. Kalau stres nanti dia kontraksi, pelan dorong semuanya itu nanti keluar. Kalau di kandang itu, sing penting itu malah sing golei siapa sing birahi. Itu sebetulnya kalau pemain bola itu playmaker itu malah yang nyari birahi bukan yang ngawin. Praktis kalau ngawin itu ya nunjuk ke kateternya, masuk ke locknya, masukin spermanya, sabar aja nunggu masuk udah. Tapi yang menentukan ini kawin hari ini kawin pagi, ini kawin sore, ini kawin besok, itu jenderali. Kalau di bola itu playmaker itu nih geblung ya wis bablas Pak, lewat. Nah jadi ini inseminasi buatan, ada yang bagian ngambil sperma jantan. Nah, normalnya harus ada sperma segini banyak. Kalau nggak ada, jadi pagi dikolek, sore dikolek, besok dikolek lagi. Jadi 300 Pak. Hah? 300. Nah, 300 normal. Jadi jangan pakai yang di bawah ini. Itu jadi sudah habis koperas itu semua. Jadi jangan dipaksain karena kurang terus. Oke, ini dapat 150, ambil lagi 1 jantan di top up gitu kan. Enggak ada gitu, karena 150 itu jangan-jangan kayak cairan mani aja, enggak ada spermanya. Kamu dapat 150 tapi kosong, enggak ada banyak sperma. Karena kan pembentukan sperma kan mau butuh waktu 2-3 hari loh. Nah itu jadi itulah kenapa jantan enggak boleh setiap hari dikolek, mau dikasih waktu untuk break. Jadi enggak ada ini. Warnanya putih susu. Kalau bening kosong, enggak ada spermanya. Kalau bening kosong. Kalau krem itu ada darahnya. Jadi di dalamnya ada infeksi. Jadi menyampur, jadi warnanya rada krem. Harusnya dia putih susu. Nah jumlah sperma karena di sini tidak ada alatnya, biasanya ada alatnya yang ngukur harusnya ini pangkat 6 baru. Nah daya hidup kalau di encerin mungkin kalau long acting bisa sampai 3 hari. Tapi kalau enggak biasanya 12 sampai 24 jam. Tergantung pengencernya mau pakai yang apa. Ada yang murah, ada yang mahal. 7 hari Pak. Yang mahal sampai 7 hari.
7 hari itu pun harus dibantu sama suhu dingin. Kalau dia suhunya hangat, jadi kalau dilihat di mikroskop, kalau suhu dingin itu gerakannya melambat terus dia tidur, diam. Tapi kok dihangatin lagi, ya dia gerak lagi. Jadi semakin banyak dia gerak, jadi semakin banyak dia mau makan. Kalau nutrisinya habis, dia mati. Jadi kita ingin dia tidak banyak gerak. Terus suhunya juga tidak mau yang naik turun. Jadi kita kalau misalnya ada kulkas khusus sperma, jangan dicampur dengan obat. Karena orang kadang ambil obat buka, bapak buka kulkas itu naik 2 derajat ya di dalamnya karena suhunya adem metu kabeh. Berarti tutup lagi, turun lagi, jadi kan mayu mandek meneh gitu. Jadi kalau mau sperma ya udah, pokoknya nyimpen sperma tutup. Dibuka kalau mau pakai sperma netok. Makanya kalau memang ukurannya kecil ya cari kulkas yang kecil khusus untuk sperma aja. Jangan digabungin nanti pagi orang obat ngambil obat, buka tutup, ngambil vaksin lagi siang, buka tutup. Nanti sore orang ngencerin lagi, buka tutup. Jadi nanti kalau dilihat suhunya naik turun. Induk kapan dia harus dikawinkan? Babi doro umurnya minimal 6 bulan, maksimal 9 bulan. Kalau doro sampai umur 9 bulan tidak mau kawin, potong, rugi. Jadi 6 sampai 9 bulan. Gampangannya periode itu. Terus birahi itu berapa? Bagusnya birahi ketiga. Tapi kalau tidak sabar ya birahi kedua. Jangan birahi pertama dikawinkan, anaknya sedikit. Nah, untuk mencegah infeksi supaya tidak banyak yang keputihan, jangan ngibe atau ngawin ke sontek itu habis dicuci, masih basah itu bakterinya aktif. Jadi kalau mau cuci dulu sejam baru ngawin ke, atau malah sudah nggak usah dicuci kotor tapi yang penting vulvanya dilapi. Pilihannya itu jangan pas teles-teles dikawinke. Satu, kita mau duduki silitnya teles, rekoso, ganti klambi ya. Yang kedua, itu kumannya malah nanti kedorong sama kateternya malah masuk. Nantinya akhirnya banyak sing kencingnya putih, bau nanah, amis, infeksi di dalam karena kita tidak sadar dorong malah kotorannya masuk. Jadi usahakan kering. Makanya kalau mau cuci ya cuci dulu, mandiin dulu sejam. Pokoknya wis rodok garing itu baru kawin. Itu pun tetap ditisuin vulvanya aja ditisuin. Kalau saya dulu di Vietnam setiap ngawin itu harus dikasih nilai karena kita kalau di Vietnam itu kan dihitung prestasinya. Ngawin berapa jadi berapa gitu ada insentifnya, makanya kita berlomba-lomba itu biasanya dikasih skor. Jadi tadi ya DE kakune itu berapa menit. Jadi kalau di bawah 1 menit sediluk tok, dapatnya sediluk tok langsung goblek gitu. Terus dan standingnya kalau pas ada jantan tok baru. Kalau tidak ada jantan lesu gitu. Jadi, terus waktu dikawin tumpah. Jadi satu ini di bawah 1 menit distimulasi langsung berdiri langsung standing hit. Tapi kalau ini butuh waktu di atas 3 menit. Nah terus ini semen tidak tumpah perlu diulang. Nah ini semennya tumpah. Jadi yang tumpah itu kalau dulu saya di Vietnam yang tumpah itu tak tandai Pak. Pas ngawin kayak gitu kan kadang ya ada ya rasa sabarnya kan picit gitu ya. Berarti jerawat gitu. Nah kalau gitu wes anggapnya itu tidak masuk tandai. Misalnya bosnya jatah 2 ya, saya ini 3 gitu. Jadi karena muntah Pak, kalau muntah itu ya spermanya udah metu ya, masuk ini mabur masuk lagi ya udah. Nah ini metunya berapa cc kan kita juga tidak tahu toh. Main namanya wis mending tambahin meneh ini muntah. Jadi buat saya itu untuk mengamankan aja, penting masih masuk. Tapi kalau stoknya masih ada, tapi biasanya yang muntah ini memang birahi ini jelek, tidak mantap gitu. Kadang disembulke lagi. Kalau enggak ngeloknya tadi tidak masuk dalam, berarti cincin pertama berhenti. Jadi ini DE masih bisa dicek gitu, nanti meloncat ke belakang semua. Maunya rodok di goyang-goyang dikit supaya masuk 1, 2, 3 plek gitu. Biasanya kerasa kok kalau menggerakkan kateter itu. Nah ini kalau kita di NIB itu punya istilah itu kan 4L. Lordosis efek itu tadi yang
tulangnya tuh kaku, itu karena hormonal. Jadi kalau tidak ada lordosis efek itu, jadi birainya kita ngomong derajatnya itu rendah. Lock itu kita kunci di cervix, itu yang kita ngomong cincinnya masuknya sampai apa. Waktu masukin kateter itu ya penting. Makanya kadang kalau anak-anak baru yang training coba dulu, tapi mandornya habis itu kudu ngecek lagi bener lah nguncinya pas enggak. Kalau enggak dimasukin lagi. Nah terus hindari semen tumpah, ini sih biasa banyak terjadi. Kok dinteni kok suwi-suwi kok orang medun-medun, ora disedot ya kan, sabar mencet sithik malah jadinya tumpah. Nah terus lama di IB-nya, jadi standingnya itu bagus enggak? Kalau sebentar udah duduk cablei madep meneh. Dia nurung meneh. Dia langsung ngebayangin, aku gitu. Itu biasanya dia standingnya belum puncak, jadi ini dipaksa kecepatan, kalau enggak udah kelewat. Jadi makanya IB ini susah gampang itu. Nah, jadi ada 4 ini kuncinya. Lordosis efek, jadi kaku. Kalau bahasanya tadi ya bahasanya ngaceng, tapi ngacengnya di tulang punggung sini, jadi krek gitu. Nah, terus lock ngunci di cervix. Makanya harus usahakan masuk dari itu, makanya jangan langsung langsung dimasukin kateter. Stimulasi sih, gawe santai sih. Kalau ada jantan ya biarkan dia interaksi sama jantan dulu, baru masuk. Kalau cervix ngunci itu kita dapat satu aja udah susah, mesti langsung mandek gitu. Tapi kalau dia ini seneng, ini buka set gitu. Ya, foreplay lah Pak, foreplay, jangan langsung. Jadi buka, lah baru IB ini dimasukin. Nah itu biasanya bisa sampai kunci ketiga, krek gitu. Nah kalau udah kunci ketiga manteng guys. Nah biasanya kalau masuk kunci ketiga, spermanya juga turunnya gampang. Enggak kok orang medun gitu kan. Nah itu biasanya masuk di kunci pertama, terus ketemplean tembok. Jadi apa? Nempel di cervix kan, cervix itu kan kayak turun gini, jadi ketutup. Nah, wes kalau butuh gini ya cairannya nggak keluar. Kita pencet-pencet itu nabot, rodok dipaksa muncrat, akhirnya tumpah. Nah kalau tumpah jadi ini tidak jadi. Nah ini tumpah itu faktor kesabaran nggak ada. Penentuan kapan kawin juga berpengaruh. Jadi jangan dipaksa kalau IB. Terus lamanya IB, jadi standingnya dia lama pun enggak, nyerapnya bagus apa enggak, itu jadinya penting banget. 4 elemen kan tidak bisa diulang. Kalau gagal ya wis lewat 21 hari lagi baru bisa masuk di ini, di periode kawin. Jadi ini, nah kalau kandangnya memang mau perfeksionis, 4 ini harus dicatat, baru dapat skor yang kayak gini tadi. Baru dapat skor gini, usahakan dapatnya skor 1 sampai 2. Pokoknya sing tumpah-tumpah itu dipastikan, diulang lagi Pak, ditambahi sekali lagi aja. Sing tumpah-tumpah pokoknya 2 kali kawin tumpah-tumpah terus. Kok dirasanya tumpahnya akeh, kalau tumpah sithik wajar Pak, dilewer sedikit gitu ya wajar, namanya IB kan, nama buatan manusia mesti ada aja kurang ininya. Tapi harusnya banyak masuknya daripada banyak keluarnya. Terus nariknya itu juga nunggu. Kan itu kalau ngabisin dari botol itu Pak, itu kan kadang di kateternya kan kadang masih ada di pipon itu. Kadang kita mau sebul lagi tuh supaya dia keluar semua. Kalau enggak ini mau 10 sampai 20 cc itu ada di dalam pipa tuh. Sayang Pak, kita tarik betul gini ngocos weh. Jadi sebelum ditutup kita mau pam lagi dikit ya di plastik ya Pak ya ini nih. Kalau plastik jadi perlu dicabut dinteni sampai itunya habis lah, di dalam pipon itu sampai habis. Itu lumayan Pak, 10 sampai 15-20 cc, kalau kebak 20 cc. Jadi lumayan kalau itu mengurangi dosis sperma ini. Pokoknya ini itu, jadi 4 tadi. Standingnya jangan dipaksain kalau lagi tidak standing. Terus jangan tumpah, caranya tidak tumpah, masuk ke kateter yang betul. Kalau masuk ke kateter salah pasti tumpah. Terus lordosis efek. Nah, terus untuk gimana supaya babi birahi itu mau kawin tepat waktu ya? 1, sing sapihane ngasih babi sapi harus sehat. Jangan sampai di menyusui dia masih punya sakit tapi belum diselesaikan. Misalnya infeksi, kencingnya masih bau, amis, ada putih-putih. Harusnya kan vulvanya kering, bersih gitu.
Tapi kalau diantar ke tempat kawinan kok belenye gitu masih belum selesai di sana, biasanya bebannya berat di pengawinan, susah jadi ini. Saat 14 hari mesti nanti bodrot keluar putih gitu, jadi ini harus nyuntik, ngobati, bau enak, terus juga enggak bunting. Jadi modal awal itu dari tempat ngurusi beranak. Itu udah 60% dulu modal itu, Pak. Sing kerjane wong tempatnya sing beranak. Jadi Bapak kalau terima kurus saya banyak, wis mending langsung ngomong sih. Sapiane ini modelnya piye kon dadi kawinane gitu loh. Terus yang tekone bunder-bunder lemu-lemu pengen nganti sesek. Ya padha, Pak. Nah, lemu-lemu ini kan birahi piye. Jadi kita maunya yang sedang-sedang aja. Kalau bahasanya di kita sih body conditioning 3, jadi nggak lemu, nggak kuru. Nah kalau lihat babi lemu atau kurus jangan lihat perutnya, Pak. Bujut pada bujutnya kabeh. Lihatnya di tulang belakang ini. Tulang belakangnya jangan sampai runcing. Kalau runcing kita bilang dia kurus. Maunya punggung itu rada datar. Tidak terlalu lebar, tidak terlalu kandel, tapi datar gitu loh, Pak, tulang punggungnya. Tidak sampai miring. Apalagi sampai rusuknya semua kelihatan ya wis. Itu susah, bebannya susah. Nah itu 60% baru stimulasi pejantan. Memang bisa pakai orang nyari babi birahi. Tapi ada beberapa kasus birahi ini tidak terlihat. Dia harus dibuka dulu baru kelihatan birahi. Nah itu ketahuannya kalau pakai pejantan. Jumlahnya tidak banyak, tapi kalau lewat ya lumayan. Jadi ini banyak induk yang lewat, jadi ini tidak kawin. Itulah kenapa tetap disarankan cari birahi pakai pejantan. Permasalahannya kalau saya muter di Indonesia, tidak semuanya orang dapat ilmu ini baru bikin kandang. Kadang bikin kandang sih baru ngerti kayak gini, lah berarti jantanku lewat jiwa, wong lewat rekoso gitu. Nah itu jadi ketika memang sudah ngomong ke industri bikin kandang ya disetting, oh kandang kawinan ini butuh jalan gue lewat pejantan. Desain jalannya juga harus ada aksesnya ke pejantan. Ada orang yang bikin jantannya dewe di sana tapi tidak ada jalannya, jadi kan dia tidak mikir ke stimulasi. Kan aku IB, oh iya IB, tapi kan IB kan harus ada pejantan nih. Pejantan dikasih di tempatnya indukan ya kasihan juga. Dia tidak ada exercise kaki. Sedangkan kalau IB itu kan perlu kakinya kuat supaya dia mau naik ke dummy. Kalau kakinya tidak kuat naik ke dummy sebentar udah geteran langsung turun lagi. Naik lagi geter turun lagi. Kita mau yang kakinya kokoh dia gini anteng guys, ngoleknya enak. Kalau kakinya tidak kuat naik turun terus spermanya jadi ini tidak banyak ya kan. Kalau ketemu jantan makanya jantan juga tidak boleh gemukan, nggak boleh kurus. Kalau kegemukan tuh malas itu tidur ya bawahnya makan gitu. Jadi kalau suruh naik juga malas begini dia mau naik pun lama gitu kan. Sudah naik berat dia tumpuh badannya, sebentar turun lagi dia, naik lagi turun lagi. Jadi kita kolek pun tidak nyaman kan, baru dapat sedikit lepas lagi, baru dapat lepas lagi ya. Tapi kalau dia normal enak aja. Itu. Saya rasa itu Pak hari ini Pak. Mungkin ada sih mau diobrolin.